Saya Cut Silvana Desya Dewi, saya Kepala Keasistenan Pemeriksaan di Ombudsman Republik Indonesia. Nah, kami melihat proses dari rangkaian benar-benar steril ya. Kami sudah melihat beberapa SPPG dan alhamdulillah ini SPPG yang menurut saya paling bagus. Dari mulai alur ada, ini yang paling saya beda dari yang lain ya, dan benar-benar yang detail banget melihatnya, steril banget gitu ya, sampai ada 4 testernya dan plus waktunya itu benar-benar yang harus on time banget ya, dan sampai pengepakan semua kita perhatikan dari mulai di ruang pencucian sampai packing sampai terakhir ini. Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. Nama saya Jenny Rijal Jaya. Saya adalah Ibu Bayangkari di Polda Lampung yang kebetulan di sini dipercayakan untuk mengelola SPPG Polda Lampung. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polda Lampung ini bertujuan untuk membantu program pemerintah dalam mensukseskan peningkatan gizi anak-anak, terutama anak-anak usia sekolah, menghindari stunting. Jadi bagaimana cara kita ikut mensukseskan program pemerintah dengan meningkatkan gizi. Karena rentannya resiko kita memberi makan anak-anak ini dengan jumlah yang besar, kami harus ekstra hati-hati untuk sebelum makanan itu disajikan ke anak-anak, itu harus dipastikan bahwa makanan itu dalam kondisi baik dan layak untuk dikonsumsi. Dapur-dapur Polri itu mempunyai keunggulan, sebelum makanan itu disebarkan ke penerima manfaat, itu harus diuji lab terlebih dahulu. Dipastikan dulu bahwa makanan itu layak untuk dikonsumsi. Kalau untuk pemenuhan bahan baku, kami di sini mengoptimalkan lingkungan terdekat dulu ya. Jadi kami ingin bahwa bukan hanya kami yang menikmati, tetapi juga para petani, pelaku UMKM itu kita libatkan. Contohnya seperti ini, pembelian pisang. Kami sengaja membeli pisang ini langsung dari petani. Kemudian petani itu akan diorganisir oleh koperasi, yaitu Koperasi Forum Indonesia Emas Lampung ya, untuk mereka bisa mengirimkan bahan-bahan baku yang terbaik kualitasnya. Jadi seperti pisang ini kami minta yang mulus, yang besar, yang kira-kira ukurannya itu sama, supaya nanti tidak ada cemburu sosial ketika anak-anak menerima itu. Jadi kami libatkan petani, pedagang, UMKM sekitar untuk memenuhi kebutuhan kami, seperti beras juga seperti itu. Satu SPPG itu yang terserap tenaga kerjanya sekitar 49. 49 itu terdiri dari ahli gizi, akuntan, bagian masak, bagian pemorsian, bagian pencucian ompreng, sampai ke cleaning service. Untuk relawan di dapur Polda khususnya, sebelum mereka terjun untuk running dapur ini, kita adakan pelatihan juga. Apalagi sekarang ini sudah ada keharusan bahwa setiap relawan atau dapur harus lolos uji SLHS. Nah, kebetulan karyawan atau relawan kami ini sudah melakukan pelatihan itu. Pelatihan sudah kami lakukan, uji lab air juga sudah kami lakukan, dan uji kesehatan untuk setiap relawan kami.
Dengan adanya SPPG ini banyak sekali yang terbantu, terutama masyarakat sekitar yang awalnya mereka tidak ada kegiatan atau tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan. Relawan kita yang menjadi single fighter, istilahnya seorang ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan dan harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, itu mereka sangat terbantu dengan adanya dapur ini dan mereka merasa bersyukur untuk itu. Awalnya jujur ya Mas ya, agak berat untuk membangun sebuah dapur ini, karena setelah saya berpikir inilah yang bisa saya berikan kepada negara. Di situ saya bisa tahu sendiri betapa berartinya gaji dari relawan ini untuk mereka. Yang awalnya saya anggap sepele, hanya seorang pekerja, ternyata mereka harus menghidupi keluarga yang begitu berat. Dan setelah saya tahu kehidupan masing-masing relawan kita luar biasa, berartinya program ini untuk mereka gitu. Sampai ada karyawan kami yang salah satu dari mereka itu harus bekerjanya sebetulnya jam 1 malam, tetapi dia berangkat dari jam 4 sore Pak, tidur dulu di rumah temannya, baru jam 1 berangkat ke sini. Itu luar biasa buat saya gitu loh. Saya perempuan, ibu juga perempuan, saya support Bu, jangan pernah menyerah ya, jangan dipandang hanya karena uang, tapi bentuk pengabdian kita untuk negara, untuk anak-anak kita. Toh kita ngasih makan anak-anak bangsa yang tujuan dari presiden kita tuh luar biasa baik gitu. Saya jujur ya, sampai dalam hati saya tuh luar biasa Pak Prabowo ini. Dengan program ini beliau tidak berasa setiap hari berapa ribu manusia, berapa juta manusia yang berdoa untuk dia. Contoh-contohnya surat ini yang saya terima dari anak-anak. Dari surat-surat ini nih, betapa berartinya loh MBG ini untuk mereka. Saya bacakan ya Mas. Saya Sultan Rafansyah dari SDN 1 Sukamenanti ingin mengucapkan terima kasih Bapak Prabowo atas makan siangnya. Semoga berkah selalu. Amin. Ini ada lagi dari anak kita. Terima kasih Pak Prabowo udah ngasih makan siang gratis. Aku suka makan gratis. Aku suka Pak Prabowo. Semoga sehat selalu, dari Nina. Anak ini baru belajar nulis ya Pak, kalau dilihat dari tulisannya. Tapi betapa tulus dia mengucapkan rasa terima kasihnya. Dan ada lagi ini dari anak yang kurang mampu, nulis panjang lebar untuk Pak Prabowo. Terima kasih Pak Prabowo yang sangat kami hormati, berikan kami makan gratis, karena banyak orang yang mungkin berkecukupan untuk makan dan sebagainya. Betapa berartinya makanan gratis ini untuk kaum yang kurang mampu. Mungkin ya Pak ya, kalau makan gratis ini dilihat dari sisi orang yang mampu tidak seberapa ya, dipandang sebelah mata. Tapi bagi mereka-mereka yang kurang mampu, setiap hari kami menerima surat ucapan terima kasih untuk Pak Prabowo. Betapa mulianya, berapa rangkaian doa yang terucap untuk beliau. Dan itu membuat kami semangat para relawan ini, dengan adanya beberapa banyak manusia yang terbantu untuk bisa mendapatkan makan gratis. Karena ada cerita juga dari penerima manfaat kami yang makanannya itu dibawa pulang, katanya diberikan untuk adiknya yang nggak pernah makan anggur, yang nggak pernah makan ayam. Mungkin bagi mereka itu sangat berharga sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Resayanti sebagai ahli gizi di SPPG Polda 1. Saya menyusun menu untuk siklus 11 hari. Selanjutnya, saya koordinir untuk rincian barang ke akuntansi. Setelah itu, akuntansi akan merincikan barang ke koperasi, yaitu Koperasi Forum Indonesia Emas Bersatu.
Kalau di sini, alhamdulillahnya kita ada bidokes yang setiap hari mengecek itu jam 6:30 udah stay ke sini sebelum didistribusikan ke sekolah. Dengan cara organoleptik, kita membutuhkan sampel dari makanan yang berkaitan dengan pemeriksaan organoleptik. Organoleptik itu adalah pemeriksaan secara mencicipi makanan, terus dengan cara membau dan melihat tekstur makanan. Ini ikan. Ikan ya? Ikan. Nugget ikan. Baunya? Baunya aman. Kalau dari warna dan bau sementara ini memang tidak ada menunjukkan bau atau warna lain. Sebenarnya masih aman. Rasa juga cukup aman, tidak ada rasa-rasa di luar rasa biasanya makanan-makanan ini. Sementara kita tunggu reaksinya. Ya. Nah, secara organoleptik sudah tidak ada masalah dan dinyatakan dengan layak konsumsi dengan kita mengisi formulir. Jadi untuk tahap-tahap persiapan yang untuk tes kimiawi, nah ini kita ada kit dari Pusdokes ya. Ini food safety namanya, dari Pusdokes. Jadi ini untuk identifikasi arsen, cyanid, dan nitrit serta formalin. Nah, ini kita akan mengambil sampelnya dari yang tadi. Untuk sampel pertama dengan kita melakukan pengetesan zat arsenik. Ini kita ambil 5 cc. Untuk pemeriksaan arsen ini membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Kita akan menunggu sampai jam 6.45. Ini kita akan membaca hasilnya ya Pak. Kita akan membaca hasilnya. Jadi ini ada indikatornya. Nih. Untuk tes cyanid. Nah, untuk cyanid, dinyatakan aman dari zat cyanid. Untuk nitrit, nah nitrit dan ini juga alhamdulillah tidak ada perubahan warna untuk tes makanan pagi ini. Nah ini juga 0% untuk kandungan nitrit pada MBG ini. Terus yang selanjutnya, ya jadi saya ulangi ya, dari nitrit itu semakin berubah warna dari pink muda sampai pink tua itu semakin tinggi kadarnya. Kalau sudah semakin pink tua atau kayak pantan berubah warna itu berarti kandungan nitritnya semakin tinggi. Selanjutnya formalin. Nah ini formalin. Nah ini juga dari zat yang kita periksa ini juga 0% ya, karena tidak berubah warna. Bidokes mengecek, kalau bidokes bilang sudah aman, baru kita distribusikan ke sekolah. Dan kalau di dapur SPPG Polda 1 ini kita ada filter air Pak. Jadi itu untuk mencegah kayak kuman atau keracunan pada air, karena keracunan itu tidak hanya di makanan saja, yaitu mulai dari air dan lingkungan sekitar. Dan untuk di Polda 1 juga alhamdulillah sudah ada pengering ompreng. Jadi dia lebih higienis, keringnya lebih merata, dan untuk bakteri insya Allah sudah mati di dalam pengering ompreng tersebut. Untuk lebih higienisnya, untuk kayak cuci ompreng itu sudah memakai sepatu boot, memakai celemek. Terus untuk mengelap omprengnya juga memakai masker, memakai penutup kepala agar rambut tidak terjatuh di ompreng. Terus untuk pemorsian juga kita sedia APD lengkap dan kita awasi di CCTV, yaitu APD lengkapnya dengan memakai celemek, sarung tangan, masker, dan penutup kepala. Ya, silakan Pak Riki, ini makanan sudah kami periksa secara organoleptik maupun secara kimiawi, dan makanan selanjutnya layak dikonsumsi, bisa didistribusikan ke sekolah-sekolah. Ya. Saya dengan Bapak Suprayitno. Sebelumnya saya kerja serabutan, Pak.
Dengan adanya MBG ini kita orang terbantu lah Pak. Terima kasih untuk Bapak Prabowo sebagai Presiden Indonesia yang telah mengadakan makan gratis buat anak-anak. Dan terima kasih juga buat Dapur Polda 1. Sukses selalu.